Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Latif di channel Latif Cuy. Oke teman-teman, kalau kalian senang dengan video saya, suka dengan video saya, maka saya sarankan kepada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like, sharekan video ini kepada teman kalian semuanya. Semoga video ini berfaedah dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menambah wawasan agar teman lebih menjadi pintar lagi daripada saya gitu kan. Oke lah teman-teman, pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang masalah gaji di Jepang itu berapa gitu ya. Nah, jadi yang teman-teman yang lagi belajar di Jepang, lagi belajar di Jepang, lagi belajar di Indonesia yang mau ke Jepang ya semangat karena gaji di Jepang itu sangat menjamin. Nah, mungkin kalian di sini jadi kuli, di Jepang jadi kuli, insya Allah ketika pulang ke Indonesia kalian bisa jadi pengusaha, amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman, sebelum itu saya ingatkan kepada teman-teman, kalau teman-teman juga belum sholat, sholat dulu, jangan buat video ini menghambat sholat kalian. Karena kenapa? Video ini lebih penting, oke, sholat itu lebih penting daripada video ini, betul kan? Nah, jadi sholat dulu yang belum sholat. Nah, dan tak lupa pula saya sarankan kepada teman-teman, dan sekarang ini lagi hebohnya dengan virus corona. Maka setiap keluar rumah jangan lupa memakai masker. Jangan lupa menjaga kesehatan. Jadi biar teman-teman sehat selalu, menjadi orang yang bisa mengejar cita-citanya di masa depannya nanti. Kalau cepat mati kan ya gimana gitu kan? Ya, tapi ya mati itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lah teman-teman, kita langsung saja untuk membahas masalah gaji yang ada di Jepang. Oke, gini teman-teman. Untuk masalah gaji di Jepang ini gimana ya? Pasti teman-teman juga bertanya, lah kok abang bahas masalah gaji di Jepang? Pamer ya? Enggak, saya bukan pamer sebenarnya. Ini supaya teman-teman yang mau ke Jepang, yang lagi belajar di Indonesia mau ke Jepang ya tambah semangat lagi gitu kan. Nah, bukan saya pamer. Nah, tapi karena ini ya hidup kita ya, kalau kita nggak sebikin seperti ini ya teman-teman mungkin yang lagi belajar ngantukan di kelas gitu kan, tahu-tahu yang dengar gaji di Jepang seperti ini langsung wow matanya kan, langsung semangat gitu kan. Ya kita mana tahu. Oke lah teman-teman, jadi gini saya bahas. Jadi masalah gaji yang di Jepang itu setiap perusahaan itu beda-beda ya. Ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini. Jadi itu setiap perusahaan itu nggak ada yang sama. Nah, jadi berapa sih gaji di Jepang itu? Oke, sekarang kita bahas. Oke teman-teman, saya bekerja di Jepang. Kebetulan daerahnya itu daerah terpencil, yaitu daerah Hokkaido ya. Di bagian atas saya kerjanya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan perusahaan karena itu privasi ya. Nah, jadi saya cuma menyebutkan masalah gaji aja. Kita membahas masalah gaji. Masalah gaji ya. Oke, ini sekarang kita bahas masalah gaji saya. Gaji pokoknya berapa, jadi biar teman tahu gaji lemburnya berapa, gaji malamnya berapa, dan totalnya juga berapa. Nah, jangan kaget ya, karena emang kayak gitu, setiap perusahaan tuh beda-beda ya. Oke, kita lanjut. Mungkin ini nggak kelihatan ya, ini karena kecil ya mungkin ya teman-teman ya. Tapi ya nanti tak tampilin lah di layar ini, biar teman-teman juga biar enak menghitungnya gimana gitu ya. Nah, jadi saya bahas dulu masalah Kihongkyo. Kihongkyo itulah gaji pokok teman-teman. Jadi gaji pokok saya itu sekitar 14 emang 9.814. Nah, jadi di sini tuh ada nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Ini 14 emang ya. Oke, 14 emang. Nah, itu gaji pokok. Nah, sekarang kita kalikan. Nah, kita kalikan ngikut kur yang sekarang. Kur sekarang itu teman-teman ya, itu ada 150 ya. Kita kalikan. Berapa itu ya? 14 dikali 14 emang 814 dikali 150. Nah, jadi itu teman-teman sekitar 20
22 juta ya. Ini yang di bawah nanti saya tampilkan juga di situ. Oke ya. Nah, kita lanjut. Selain gaji pokok, di Jepang juga itu ada namanya gaji lembur, teman-teman. Jadi itu kita di sini itu waktu itu lembur itu sangat dihargain. Kadang-kadang gaji lembur itu lebih gede daripada gaji pokok. Nah, maka kalau yang pekerja yang banyak lembur ya alhamdulillah gitu kan. Di sini jadi kuli, pulang jadi bos. Betul nggak? Ya, kita lanjut. Yaitu gaji lembur. Nah, di sini ada gaji lembur saya yaitu sekitar 8 emang 6.160. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini yang di bawah itu ya. Yang di bawah. Nah, itu mungkin kurang jelas ya. Nanti tak tampilan juga lah di situ biar enak teman-teman yang bacanya ya. Nah, jadi kita sekarang kaliin. Itu gaji lembur ya. Di sini itu 8 emang 6.160 dikali 150 itu sekitar 12.924.000 teman-teman. Tuh. Jadi itu total gajinya, gaji lembur kita itu hampir segitu 12 juta. Bayangkan teman-teman, siapa sih yang nggak semangat kerja di sini? Biarpun kita kerjanya periodial, kayak jamnya tambah banyak ya, banyak uangnya. Jadi teman-teman tuh jangan ngeluh gitu kan. Nah, selain gaji lembur itu di sini itu kalau kayak saya itu di perusahaan saya itu ada namanya singya. Nah, kalau singya itu namanya kerja malam. Ya, jadi kerja malam tuh kadang-kadang lebih besar teman-teman. Maksudnya hitung jamnya. Ya. Jadi kerja malam saya itu saya dapat nih singya saya itu sekitar 5 emang 7.081. Ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat ya, 5 emang 7.081 ya. Sekarang kita kaliin berapa gaji malam saya. Oke. 5 emang 781 dikali 150 itu sekitar 8.562.150 ya rupiah. Tuh teman-teman ya. Nah, jadi gajinya kita itu ya sekitar segitu. Kalau ditotalin ya kita itu ini hitung merambang itu sekitar 40 lebih jutanya. Ya udah, sekarang kita gabungin semuanya. Jadi kalau digabungin semuanya itu dari gaji pokok, dari gaji lembur maupun gaji malam saya itu sekitar 29 emang 3.055. Ini ya teman-teman ya. Jadi ada yang di bawah itu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kita totalin semuanya gajinya berapa? 29 emang 3.055 dikali 150. Oke teman-teman, jadi gaji saya itu totalnya dalam satu bulan itu sekitar 43.958.250 rupiah. Nah, jadi gaji saya totalnya itu sekitar 43 juta, hampir sedikit lagi itu sampai 44 juta. Nah, itu kita hitungan ngikut kurs sekarang. Nah, jadi kok bisa seperti itu gajinya? Kadang-kadang pasti banyak ini ya penonton saya yang lagi di Jepang kan banyak pasti bertanya kan, loh kak, gaji saya nggak nyampe segitu gitu kan, saya cuma terima gaji pokok sekian-sekian. Ya, karena kita beda perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu pasti punya kebijakan masing-masing. Jadi jangan banyak ini. Intinya teman-teman yang ada di Jepang maupun ada Indonesia yang lagi belajar, semangat. Saya bilang semangat lagi dan tambah lagi belajar bahasa Jepangnya supaya di sini tuh enak kerjanya. Karena kenapa? Yang buat kita nggak betah di sini itu bukan karena kita bego atau gimana, atau kita sering dimarahin karena kita kurang menguasai bahasa. Disuruh ngambil ini kita salah ya wajar kalau dimarah. Kalau saya juga jadi bos, kalau saya nyuruh ngambil ini kalian salah saya juga marah gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya semangat teman-teman jadi belajar bahasa Jepangnya. Bayangkan gaji 43 juta di Indonesia kamu belum bisa dapat.
belum bisa tentu kamu dapatkan kalau kamu hanya menjadi kuli. Jujur saya di sini hanyalah sebagai kuli ya. Insya Allah di sini saya kuli, pulang kita bisa jadi bos. Amin. Kita berdoa bersama-sama ya. Nah, tapi tidak sampai di situ saja teman-teman. Jangan kamu bilang dapat 43 juta ini itu nggak dipotong ya teman-teman ya. Karena kita di sini kita tempat tinggal kita resmi ya. Resmi itu ada potongan pajaknya. Jadi per bulan itu pajak saya itu dipotong di sini. Jadi ada namanya biaya pajaknya. Nah, jadi biaya pajak saya itu di sini teman-teman sekitar 8.140. Ini ya teman-teman ya. 8.000. Mungkin nggak kelihatan nih sama teman-teman. Nah, tuh 8.000. Nah, jadi kita totalin lah di sini biar enak kalkulatornya. 8.000 berapa? 8.140 dikali 150 sekitar 1.221.000 ya. Jadi biaya pajak saya di sini itu kelihatan nggak sih? Tuh teman-teman yang bawah ya. 1.221.000 itu pajak saya di sini. Nah, jadi gaji total semuanya, gaji bersih ya. Ini kita gaji bersih udah dipotong pajak ya. Ini di luar belanja ya, di luar bayar apato ya. Apato itu apartemen kita, tempat tinggal kita di sini ya. Semuanya itu jadi totalnya sekitar 28 emang 4.915 ini ya teman-teman ya. Yang paling bawah. Oke. Kita totalin gaji saya yang bersihnya itu seberapa? 28 emang 4.915 dikali 150. Jadi teman-teman, total gaji bersih saya itu di luar apato ya, di luar ini juga ya. Maksudnya makan juga ya. Nah, nanti kalau untuk membahas masalah apato, masalah makanan, nanti saya bikin video lagi membahas masalah itu. Biar teman-teman itu bisa hemat gimana sih cara hidup hemat di Jepang gitu kan. Oke, kita lanjut. Itu gaji saya itu sekitar 42.737.250 ya. Nah, itu jadi totalnya dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan saya menerima sekitar segitu. Pokoknya intinya 40 juta lebih ya. Nah, jadi teman-teman ya semangat ya kan. Yang pingin nggak mau ke Jepang, ayo kita ke Jepang, kita sama-sama cari rezeki di sini. Karena kenapa? Insya Allah ya rezeki ini tuh ya pemberian Allah juga sebenarnya kan. Maka kita tetap semangat lah. Jadi teman-teman yang udah ada Jepang ya semangat juga. Ya kan, jangan pilih kabur, jangan. Itu saran saya, jangan kabur atau apa. Ya saya mohon lah jangan beri nama, jangan mencoreng nama baik Indonesia lah. Sekarang apalagi di tempat saya itu Indonesia tuh sangat is the best. Sangat dianggap paling kerjanya tuh paling bagus dan bahasanya juga paling bagus. Nah, jadi teman-teman tetap semangat ya. Oke ya teman-teman ya. Mungkin video ini sampai di sini. Semoga teman-teman semangat. Gimana ya? Dan saya syaratkan dan apa ya, kok belebotan ngomongnya karena durasinya panjang nih teman-teman. Jadi mikir-mikirnya apa gitu bingung. Jadi saya sarankan ya teman-teman yang lagi belajar semangat, jangan ngelawan sensei, karena nggak ada sensei kita nggak bisa jadi orang. Betul nggak? Itu saran saya. Nah, yang lebih penting lagi saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton saya ya yang udah subscribe saya. Alhamdulillah berkat kalian nonton saya sudah menyampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan saya juga udah dimonet. Alhamdulillah dapat juga gaji pokok dari Jepang dan dapat juga dari gaji dari YouTube. Ya sedikit demi sedikit lah, lama-lama menjadi bukit. Jadi teman-teman yang lagi nonton ya tolong di share, di like, di subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Ya, kalau nyampe 10.000 subscriber, saya janji sama teman-temannya kita bagi giveaway lah. Kita bersedekah. Sedekah kepada orang yang tidak mampu. Ya. Oke, teman-teman.
Mungkin cukup sekian dari saya, dan saya sarankan kepada teman-teman, dan tak pula lupa saya ucapkan lagi ini kepada teman-teman ya. Kalau lagi keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Karena aduh, abu nih sekarang. Karena sangat bahaya. Karena lagi ada COVID-19 ini yang membuat orang buyar pokoknya pemikiran gitu. Oke lah. Dari saya Latif cuy, gambate kudasai.